Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama Waalaikumsalam. kali saya ucapkan Waalaikumsalam. terima kasih dulu untuk kakak saya Pak Ronald yang memotivasi saya untuk join business opportunity ini mengenai Forsat ya. Ya, Yang kedua, tadi penjelasan dari Pak Kensi itu cukup jelas buat saya dan juga terima kasih banyak dari Pak Pede Haris tadi. Pertanyaan saya ada dua, Pak. ya. Yang pertama kali tadi kalau saya lihat Forsat itu masuk di Indonesia diintroduce tahun 2000 Ya, 2020. 20. Ya, jadi udah kurang lebih sampai tahun ini berarti udah 2 2 tahun years setengah kan? lah. 2 years. Udah 2,5. Nah, apakah bisa diketahui untuk menambah motivasi saya sejauh mana turnover-nya atau perputarannya dari Forsat ini, Pak, perputaran uang di Indonesia dari para mitra yang sudah mengikuti bisnis ini gitu. Selama 2 tahun. Baik, Pak. Ini Yang pertanyaannya. kedua, bentar Pak, yang kedua itu tadi kan dikatakan oleh Pak Kensi bahwa ini ketahanannya itu bisa dijamin gitu ya. Sejauh mana ketahanan sistem ini karena akan banyak sekali yang namanya hacker dan segala macamnya. Dan tadi kalau nggak salah Pak Haris mengatakan artinya apakah ini bisa saya katakan sebagai your suggestion, saya sebagai pemula mengikuti force aja instead of Forsat. Oke, terima kasih Pak. Baik, Pak Jimmy. Ini menarik, Pak Jimmy. Ini ingin penasarannya harus dibayar nih, Pak Kensi. Pak Kensi, izin Pak Kensi sampaikan, saya bukakan website dari forsas.io, Pak Kensi. Silakan. Ya, jadi pertama dari pertanyaan statistik perkembangan dari proses ya. Jadi kita bisa melihat secara transparansinya bahwa update terkininya atau langsung, maka kita bisa menyimpulkan bahwa statistiknya hanya bisa diambil secara global internasional. Jadi tidak bisa kita mengambil statistik hanya untuk Indonesia karena bisnis ini adalah global market. Nah, kita bisa melihat tampilan di website. Di situ ada 2 juta partisipan yang sudah bergabung selama 2 tahun pengembangan dari proyek ini. Dan sehari ini aja itu 1.267 orang yang melakukan pembelian label atau pendaftaran di proses dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, jadi statistik perlu digarisbawahi bahwa hanya bisa dilihat secara market global internasionalnya karena ini adalah bisnis dunia. Itu yang pertama. Nah, jadi itu secara singkatnya. Mungkin bisa dilanjutkan Bang Aris detailnya dari statistik. Jadi dari total yang diketahui, jadi Forsas ini tidak ada informasi Bapak ini dari Indonesia, Bapak ini ikutnya dari Rusia, dari Amerika, tidak. Karena ketika kita mendaftar Force atau Forsas, yang dibutuhkan hanya Trust Wallet. Dalam membuat Trust Wallet, akun Trust Wallet tidak ada KTP, data KTP, nomor telepon, email, alamat, apapun tidak ada. Kita buat Trust Wallet, siapapun setelah buat Trust Wallet, dia akan diberi 12 frase atau kunci dari brankas yang dia harus simpan, orang lain nggak boleh tahu, dan dibuatkan address wallet atau nomor rekening wallet. Hanya itu saja yang dibutuhkan untuk ikut bisnis Forsas, Pak. Sehingga tidak bisa diketahui orang yang ikut Forsas itu dari mana asalnya, Pak. Itu prinsipnya. Itulah bedanya bisnis desentral dengan sentral. Ini clue. Ketika Bapak ikut bisnis yang harus menyerahkan nama, nomor alamat, KTP, nomor handphone, nomor email, dan seterusnya, itu saya pastikan itu bisnis sentral. Bisnis terpusat. Mungkin Bapak pernah ditawari. Ikut ini, udah sebut ini nomor HP-nya, ini alamatnya, nomor rekeningnya, betul ya? Itu pasti bisnis sentral. Karena ini basic teknologinya desentral, itu tidak perlu. Buat apa sih data-data itu? Yang diperlukan hanya Trust Wallet. Dan Trust Wallet itu pun yang membuat kodenya bukan Bapak. Karena 12 frase ataupun address wallet itu random.
Bapak nggak bisa membuat, saya pakai nomor ini nggak bisa, random. Oke, itulah kenapa tidak bisa dilacak peserta Forsas dari Indonesia berapa. Namun di sini Bapak bisa lihat tampilan turnover dari total dari Forsas selama 2 tahun sudah 1 triliun dolar, Pak. Ini dalam total turnover USD. Amazing. Oke. Bapak bisa nanti setelah Zoom ini, Pak ya. Ya Pak? Worldwide business ya. Ya, worldwide memang. Jadi kita tidak mengenal, oh Indonesia enggak, gitu Pak. Nanti Bapak coba setelah ini selesai, siapapun di sini bisa mengklik di Chrome, itu ketik aja forsage.io. Di kiri atas Bapak lihat, dicubit aja. Buktikan, detik ini juga Bapak lihat angkanya akan sama dengan yang saya perlihatkan di laptop saya. 1004629,439 US dollar. Baik, Pak. Nah, ini dipilah. ETH-nya, turnover-nya 800, Tron-nya sekian, BUSD-nya sekian. Ini adalah turnover dari bisnis Forsas, Pak. Jadi, semua smart contract ini berjalan dan masih menghasilkan buat siapapun yang melakukan bisnis. Yang kedua, bagaimana ketahanan bisnis ini? Artinya, apa jaminannya kalau Forsas ini tidak bisa scam, tidak bisa berhenti, atau tidak bisa dihack? Jaminannya adalah teknologinya, Pak. I see. Teknologi Forsas ini adalah teknologi dengan website 3, di mana Web3 itu data yang dibutuhkan adalah sifat Web3 adalah tidak sentral atau desentral. Kita tahu, website yang kita tahu zaman dulu itu Web 1, seperti tampilannya, tampilan-tampilan halaman-halaman perusahaan, atau tampilannya satu arah, itu namanya Web 1. Terus ada namanya Web 2, seperti Facebook, Instagram, YouTube, itu Web 2. Kita buat postingan konten, orang komentari, orang lain komentari. Jadi di dalam website itu ada interaksi antara pembuat konten sama netizen atau yang lain. Nah, Forsas itu dibuat di dalam Web 3. Karena apa? Di Web 3 ini Web 1 dan Web 2 itu data-data kita itu disimpan di servernya Facebook. Bahkan kita menggunakan Google itu sebetulnya sentral, Pak. Karena data-data kita sebetulnya disimpan di Google-nya Google, betul kan ya? Betul. Ya. Betul. Artinya itu terpusat. Bayangkan, Pak, suatu ketika Google itu down, Google.com itu hilang, seluruh pekerjaan di dunia yang mengandalkan dari Google akan kacau balau, betul ya? HP kita nggak bisa berfungsi, email kita nggak ada, bayangkan saja. Karena sifatnya adalah terpusat. Pusat, sentralisasi. Google.com yang sehebat itu saja masih terpusat loh. Ya, betul. Tetapi ketika kita bicara sudah smart contract atau cryptocurrency atau Forsas ini, dia Web3. Karena data kita, transaksi kita, wallet kita itu tidak disimpan di dalam satu server tertentu, tidak ada server tertentu. Jadi semua komputer yang terkoneksi di dalam jaringan blockchain, tidak hanya di Indonesia. Di Indonesia mungkin ada ratusan ribuan, di luar negeri ada ribuan. Satu komputer itu sebetulnya data transaksi kita divalidasi, di cross check bahwa terjadi transaksi. Misalkan saya mentransfer 2 Bitcoin, katakanlah contoh ya Pak, saya mentransfer 2 Bitcoin ke Pak Jimmy, hari ini, detik ini, dicatat oleh seluruh komputer di dunia blockchain itu bahwa terjadi transaksi antara Haris kepada Pak Jimmy 2 Bitcoin, dan diakui, divalidasi seluruh dunia. Oke, artinya ketika ada orang ingin merubah bahwa memalsukan data, enggak 2 Bitcoin kok, cuma 1 Bitcoin, artinya dia merubah realitas atau kenyataan transaksi, dia perlu merubah 50% lebih dari seluruh komputer blockchain yang ada terkoneksi di blockchain. Supaya apa? Mengakui bahwa tidak 2, Pak, cuma 1. Tapi apakah mungkin seseorang, siapapun organisasi, merubah validasi transaksi antara saya dengan Bapak yang 2 Bitcoin dibuat 1 Bitcoin? Kan tidak mungkin. Dia harus menghack 50% ke atas dari komponen blockchain. Nah, Forsas menggunakan
cryptocurrency BSC atau BUSD, sedangkan Force menggunakan cryptocurrency Polygon Matic dan DAI, itu semua tercatat di dalam transaksi blockchain. Sehingga transaksi yang terjadi dalam Force itu dicatat secara serentak, divalidasi di seluruh komputer blockchain di seluruh dunia. Artinya sudah tidak ada memungkiri lagi transaksi itu. Nah, artinya ketahanannya karena teknologinya, Pak. Karena teknologinya. Artinya mungkin saja namanya bisa juga nggak forsas. Apa namanya misalkan arisan apa gitu, universal atau bisa, mau itu masalah nama. Tetapi yang penting teknologinya. Teknologi blockchain seperti tadi Bapak diterangkan di presentasi Bang Kensi yang awal-awal tadi, apa sih sebetulnya yang membuat teknologi dari Forsas ini kuat adalah karena dalam blockchain menggunakan smart contract dengan teknologi desentral dan menggunakan cryptocurrency. 4 pilar ini yang membuat teknologi Forsas sempurna. Nah, Forsas sendiri, Pak, mempunyai 6 ciri. Yang pertama, otonom. Otonom ini dibangun dari kontrak pintar teknologinya. Yang kedua, kondisinya tidak dapat dirubah. Artinya blockchain ini algoritma tadi saya bilang, ketika Anda merubah, memalsukan data transaksi, itu tidak mungkin. Karena harus menghack 50% ke atas. Yang ketiga, transparan. Kenapa transparan, Pak? Bapak tidak ikut Forsas. Tapi Bapak pengen tahu berapa aset saya, itu bisa. Ketika Bapak tahu wallet saya, address wallet Pak Haris, tak intip, oh uangnya Pak Haris cuma 1 Bitcoin, oh uangnya Pak Haris cuma sekian dolar, tahu. Tanpa saya izinkan pun Bapak bisa. Beda loh Pak, ketika Bapak mengintip rekening bank saya di BCA, Bapak tidak mungkin tahu dan tidak mungkin bisa. Ditanya, buat apa Pak Jimmy mau tahu nomor rekeningnya Pak Haris? Nah, pengen tahu aja Pak, dia punya duit berapa? Oh, nggak bisa. Tapi di Force, di blockchain ini siapapun bisa melihat dan itu transparan. Alur transaksi, uang keluar, uang masuk, uang keluar, dibelanjakan itu tahu semua. Ya, seperti tadi kasih tahu ID-nya siapa, dapat siapa ya, Pak ya. Tahu. Dan bisnis ini tidak bisa dibohongi, Pak. Iya. Artinya berarti ini mungkin, maaf Pak, berarti ini mungkin storage-nya di cloud storage ya Pak ya? Istilahnya mungkin orang bilang sekarang cloud storage, Pak. Betul. Cloud storage itu adalah ya tetap seperti server, tetapi tidak hanya di satu tempat, Pak. Blockchain ini teknologinya sama dengan server yang banyak, Pak. Jadi kalau Google, itu servernya itu satu Google, tapi sebetulnya ada di server di Singapura, ada di India, ada di China, ada di Amerika, ada di tempat lain. Tapi server-server itu masih di dalam satu kontrol Google. Itu kalau itu namanya cloud itu dikontrol oleh Google, Pak. Artinya ketika Google pusatnya menginginkan down, menginginkan untuk di hack, ya bisa. Semuanya akan berhenti. Karena itu masih menggunakan sistem terpusat. Tetapi di blockchain ini tidak ada yang punya kuasa. Semua komputer mempunyai kuasa yang sama. Semua komputer koneksi di blockchain mempunyai hak yang sama. Karena sifatnya tidak untuk menguasai, tetapi untuk memvalidasi transaksi, Pak. Baik. Ini yang kita jual adalah jaminannya karena teknologinya, Pak. Ya, I see. Oke, terima kasih, Pak. Okay. Terus tadi, Pak, yang itu tadi, your suggestion itu Forsas atau Force, Pak, sebagai pemula? Silakan Bang Kensis dulu aja, nanti saya nambah aja. Ya, jadi di dalam pengembangan bisnis ini kan terjadi peningkatan, dan itu pada prinsipnya itu adalah karakter sebuah teknologi apapun. Nah, kita sama-sama tahu setiap teknologi itu ada namanya peningkatan dan perluasan. Nah, di dalam pengembangan Project Matrix ini juga sama karakternya seperti itu. Kita bisa melihat perkembangan dari pengembangan blockchain ini, teknologi yang dikembangkan di dalam develop Force dan Forces. Nah, kita bisa menyimpulkan setiap peluncuran baru itu adalah peningkatan. Nah, di satu sisi karena platform Force dan Forces ini berbeda, pastinya secara market ketika memang memahami dengan perluasan itu sendiri atau peningkatan itu sendiri, pastinya orang-orang akan memilih ya sebagai tahap awalnya langsung ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Nah, artinya pastinya ke Force ecosystem.
Nah, sebagai pembanding bahwa teman-teman mungkin bisa melihat fakta nyata sebuah teknologi, misalnya Android. Ya, Android juga mengalami peningkatan dan perluasan dari versi 5 ke versi 10 yang sekarang kita nikmatin. Artinya apakah versi-versi yang sudah diluncurkan itu tidak bisa digunakan, dan itu tetap bisa. Tapi secara perluasan pastinya ada peningkatan yang lebih baik, dan itu harapannya bisa diterima. Nah, kenapa kita melakukan sinkronisasi antara Porses dan Pors? Karena pada intinya kita ingin menciptakan market, atau artinya kita ingin melihat kondisi market itu seperti apa. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini prinsipnya satu, kita hanya menyampaikan informasi, ya. Nah, adapun orang-orang yang mendapatkan informasi ini, dia akan menerima yang mana yang dia menurut dia lebih baik, seperti itu. Nah, jadi seperti itu aja Pak Jimmy, dan mungkin bisa didetailkan oleh Bang Aris. Ya, Pak. Jadi maaf Pak. Jadi percepatan jaringan blockchain ini baik Forsats maupun Force itu sangat tergantung daripada aktivitas mitra ya Pak ya. Betul sekali Pak Jimmy. Betul. Ya. Jadi poinnya bahwa Pors dan Porses ini adalah bisnis. Jadi ketika kita melihat atau salah mengartikan bahwa ini dijadikan misalnya investasi seperti itu pemahamannya sudah beda. Nah, di dalam slide tadi, di dalam materi udah jelas kita jelaskan bahwa ini adalah bisnis pemasaran matrik, ya. Artinya produknya adalah matrik sistem itu sendiri. Tapi hebatnya lagi nanti di Pors ekosistem akan banyak produk lagi seperti itu. Nah, jadi apapun kondisinya yang namanya pemasaran, baik kita berbicara secara bukan digital atau seperti mungkin kita masuk ke dalam dunia usaha pun, itu pasti akan terhubung dengan yang namanya aktivitas penjual dan pembeli. Nah, itu yang harus dipahami. Memang pada prinsipnya ini sama seperti fakta yang sekarang misalnya kita melakukan penjualan real sebuah produk atau sebuah usaha. Cuman dengan adanya tren atau pergerakan tren dunia mengarah ke digital, artinya produk itu bukan hanya didapat di dalam fakta dunia aja, tapi bisa ada di digitalisasi seperti itu. Ya, betul Pak. Jadi kalau ini sangat berbeda jauh dengan multi level marketing yang konvensional, karena ini sudah bisnis digital bisnis yang future-nya itu sangat menjanjikan ya Pak ya. Benar. Ya, jadi begini sedikit saya pemahaman saya di dalam dunia network, karena kebetulan juga sebelumnya saya ada di bisnis-bisnis tersebut. Nah, kita sama-sama tahu bahwa bisnis network itu pada umumnya itu mempunyai produk. Ya. Ya, betul. Ya, jadi produk itu bisa kita ciptakan di dalam pemasaran bisnis jaringan. Nah, perkembangan di awal itu adalah produk nyata, artinya ada memang produknya yang dijual. Tapi seiring berjalan, produk itu berubah dalam bentuk investasi. Jadi investasi itu dijadikan produk. Nah, dalam pengembangan bisnis seperti itu pastinya komponen utamanya itu adalah sebuah develop, yang mana develop tersebut pastinya ingin mendapatkan keuntungan nyata. Artinya kita tetap melakukan tetap membangun bisnis orang lain, prinsipnya itu. Faktanya ketika kita melakukan penjualan produk, ya, artinya kita mendapatkan sebuah bonus namanya bonus sponsor, dan itu biasanya persentasenya 10-20%. Itulah hak kita. Nah, besarnya kemana uang itu lari? Besarnya itu sisanya akan masuk ke sentral, orang yang punya proyek. Nah, kontrol penuhnya ada di situ. Artinya mereka menargetkan target, ya, berapa uang yang akan terkumpul. Ketika uang targetnya tercapai, ya mereka akan memberhentikan. Itu bukan suatu kesalahan karena memang itu tujuannya. Nah, menariknya di Porses, di Pors, hal-hal seperti itu tidak kita temukan. Ya, betul. Itulah salah satu penyempurnaan yang signifikan dari apa yang kita pahami sebelumnya. Ya, betul. Ini sangat menarik ketika kita mendalaminya, bahwa ini ada tingkat kesempurnaan dari network-network sebelumnya. Makanya dinyatakan bahwa Porses ini adalah generasi network berikutnya. Seperti itu.
Jadi kita ini totally different dengan konvensional multi marketing ya Pak ya. Totally Ya. different, Pak. Baik Itulah. Pak, terima Ya, kasih. sama-sama Pak Jimmy. Sama-sama Pak Jimmy. Pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bisa membantu atau mewakili ya untuk teman-teman yang lain. Dan hal-hal seperti inilah yang kita harapkan dari Power Team. Ada diskusi seperti itu. Karena ada terjadi diskusi, itu akan bermanfaat kepada banyak orang, walaupun yang menanyakan 1 atau 2 orang. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Menambahi pertanyaan Pak Jimmy tadi, bahwa tadi kita tanya totally different business on future, itu artinya bahwasanya selama ini kita ikut multi level, kita memasarkan produk fisik dan kita mendapatkan selisih dari penjualan produk, dan disitulah sebetulnya selisih itu yang memberikan kita keuntungan. Kecuali selisih produk, kita mendapatkan bonus tambahan ketika kita bisa mengajak orang lain untuk memasarkan produk tersebut atas rekomendasi Anda. Dan hal ini sudah kita lakukan, dan multi level marketing itu bukan bisnis yang salah, itu bisnis revolusioner. Karena apa? Memangkas biaya-biaya produksi, biaya-biaya promosi, operasional, apapun, sehingga produk itu yang harusnya harganya ditopang untuk promosi dan seterusnya diberikan kepada membernya. Diberikan pada membernya. Cuma memang nilainya tidak selalu sama dari satu multi level lain dan multi level lain. Pembagian aja itu tergantung perusahaannya. Seperti bisnis yang kita tahu MW, CNI, ya, kemudian ada Herbalife dan seterusnya, itu ada bisnis-bisnis yang luar biasa. Karena memang produknya bagus dan bisnisnya ini memberikan peluang penghasilan kepada siapapun. Nah, Forsas pasti akan bertanya, produknya Forsas apa kalau gitu? Kan nggak kelihatan. Terus yang dijual apa? Kan nggak kelihatan. Asumsi, ketika Anda menjual bisnis jualan pulsa, memang nggak kelihatan, tapi ada produknya dong. Kita beli pulsa, gitu kan, sehingga kita dapat kuota untuk dan telepon. Kita membeli token listrik, kita nggak kelihatan, tapi kita dapat daya listrik. Forsas itu produknya adalah di level. Bapak Ibu sekalian yang ikut Force nantinya pasti akan ditanya mau ikut level berapa. Itu sebetulnya itu adalah Bapak mau membeli produk sampai produk berapa. Ada level 1, ada produk 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Harganya semakin tinggi semakin berbeda. Itulah produknya. Yang menjadi hebatnya produk yang kita beli itu adalah produk sekaligus sistemnya. Kalau kita punya level 1, kita punya sistem 1, level 1 $5, kemudian kita bisa memasarkan orang lain ikut Force atau Forsas itu di level 1, karena Bapak punya produknya, Bapak dapat penghasilan dan keuntungannya 100%. Ketika ikut multi level yang tadi saya sebutkan, keuntungannya berapa? Adakah yang keuntungan 100%? Nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin. Perusahaannya untung apa kalau 100%-nya buat Anda, kan gitu Pak? Iya, betul. Karena Forsas ini bukan perusahaan, Forsas itu Anda membeli Forsas itu seperti Anda membeli hak bisnisnya. Anda membeli programnya. Franchise. Betul, ini franchise. Anda membeli hak bisnis, Anda membeli sistemnya, Anda beli produk level 1, saya ajak orang ikut di level 1, saya dapat keuntungan level 1, $5. Wah, cuma $5 nggak besar Pak Haris. Saya pengen agak besar. Ya Anda harus beli produk dulu. Level 2. Oke, saya beli level 2. $10. Ketika ada mitra orang lain membeli produk saya level 2, saya dapat $10 karena saya sudah punya produknya. Dan uniknya Pak, produk level-level di Force atau Forsas itu, meskipun kita beli sekali, tetapi kita bisa jual tak terbatas sekali Pak. Beda dong kalau di multi level yang lain, saya beli susu 1 kaleng nih. Ini beli. Saya harganya 100.000, saya jual ke orang harganya 150.000, untung 50% katakanlah. Tapi kan susu saya sudah kejual, Pak. Saya nggak bisa punya susu lagi. Kalau pengen dapat 50%, saya beli lagi susu. Saya jual lagi. 50%. Saya kulaan lagi. Itu yang tidak terjadi di Force, Pak, atau di Forsas.
Kita beli level Unlimited. sekali, Pak. Sekali tok. Sekali level 1. Unlimited. Tapi kita bisa mengajak orang ikut level 1 dapat 100%. Ngajak 2 100%. Andaikan ngajak 1000 orang untuk beli di level 1 aja, modal $5, dapatnya $5.000. Ya, that's right. Betul, Pak. Nah, ketika kita ingin melihat peluang ini tidak hanya di level 1, saya pengennya levelnya dapatnya $10, $20, ya Anda beli dulu level-level dulu untuk diri Anda. Bisnisnya Anda beli dulu, produknya Anda beli dulu, betul ya? Ya. Ketika Anda sudah membeli produk level itu, Anda tawarkan, ceritakan buat orang lain, mitra-mitra Anda membeli, ya 100%-nya ke Anda semua dari level 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tergantunglah. Semakin orang bisa mengambil uang untuk mendapatkan penghasilan besar, dia harus segera membeli level semampu dia. Saya tidak ngomong harus 12, tidak. Semampu keuangan Anda. Ya. Ketika Anda sudah memiliki level yang cukup aman, Anda ajak orang juga membeli setidaknya seperti Anda, dan itu Anda lakukan semua orang, unlimited penghasilannya, Pak. Ya, unlimited. Ini yang tidak ditemui di multi level yang sebelumnya. Multi level yang sebelumnya beli produk satu dijual habis, dibeli lagi habis. Keuntungannya yang produk yang lain tidak 100%, di Forsa 100%. Perusahaannya tidak ada. Perusahaannya Anda sendiri, pelaku bisnisnya Anda sendiri karena 100% masuk ke Anda. Tapi Anda harus punya produknya, Anda harus punya slotnya, Anda harus punya levelnya. Ya, betul. Itu Pak. Ya, kita membangun jaringan gitu ya Pak ya. Ya, jaringan itu adalah partner kita, mitra kita. Ketika kita punya satu mitra, satu orang menjalankan bisnis yang sama, apakah berhenti di dia saja bonusnya? Oh tidak. Mitra tersebut mengajak orang lain, itu Anda juga bisa berpotensi dapat keuntungan. Bisa 100%, bisa. Yang ngajak malah 0%. Karena memang sistemnya adalah setiap mitra yang masuk di dalam jaringan kita itu sebetulnya menyusun kerajaan bisnis kita. Dan kerajaan bisnis kita itu saling overlap terhadap kerajaan bisnis mitra yang lain. Atau mitra kita overlap, saling tumpang tindih. Sehingga sebetulnya ketika di metrik X4 atau di level 2, level 1, 2 di Force yang ada 6 titik tadi, itu 6 titik itu sebetulnya dimiliki oleh 6 ID bisnisnya. Karena 6 titik itu masing-masing juga 6 titik itu sebetulnya adalah ID yang masing-masing juga mempunyai metriknya, tapi saling overlap, tumpang tindih yang tidak kita sadari. Artinya 6 titik yang kita susun itu gotong royong dengan mitra yang lain. Bukan hanya Anda. Anda merasa punya, ya, Anda punya 6 titik. Itu 6 titik itu sebetulnya juga punya 6 titik juga. Tetapi dalam gambaran sudut pandang yang masing-masing ID. Artinya ketika kita tidak menjalankan, tidak punya mitra kok tiba-tiba dapat limpahan, itu sebetulnya disitulah uniknya. Karena itu kita masuk di dalam kerajaan bisnis ID tersebut. Kerajaan ID tersebut dapat mitra, nempel ke kita. Jadi seolah-olah kita dapat limpahan. Karena kita sebetulnya di dalam kerajaan bisnisnya dia gitu loh. Jadi artinya setiap ID, setiap level itu sebetulnya overlap. Yang tidak kita sadari, karena gambarnya di Bangkesi tadi hanya contoh satu ID. Tapi ID kan bernyawa semua, berlevel semua. Ada yang punya toh, titik-titik ini kan ada yang punya ini. Dan mereka masing-masing punya jaringannya. Nah, tingkat kerandoman atau pengacakan atau siapapun yang saling tumpang tindih di dalam overlap inilah yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Oh iya. Jadi pengaturan, tidak ada sistem pengaturan kaki. Tidak ada sistem pengaturan mitra, nggak ada, Pak. Makanya di Forsas ini atau di Force, Anda kalau punya mitra, kasih aja link Anda. Dia daftar ke dalam jaringan Anda. Secara sistem, dia akan ditaruh dimanapun oleh sistem metriknya itu Force yang mengatur, bukan Anda. Jadi nggak ada kita istilahnya ngatur kaki kanan, kaki kiri, kaki gajah, nggak ada. Nggak ada istilah kaki-kakian, karena kita tidak bisa mengatur. Jadi pengaturan titik-titik itu adalah sistemnya random. Betul. Nah, kerandoman itu adalah suatu kehebatan, suatu keindahan.
Kerandoman dari sistem ini adalah suatu keindahan. Karena orang membantu orang lain itu tidak ada niat, aku bantu kamu ya. Itu kan ada pamrihnya. Tetapi di sini saya nggak bantu orang, dibantu orang. Tapi saya tidak niat bantu orang, tapi seolah-olah saya membantu orang karena limpahan tadi. Jadi di sini saling membantu itu tidak langsung menyebut orangnya, aku bantu Bang Ensi, tak kasih mitra beradab, enggak. Karena peletakan-peletakan itu sebetulnya random. Nah, misterinya di sana. Random, timing tidak ada yang tahu, itu sebuah keindahan dalam bisnis ini, Pak. Unpredictable-nya di sana. Betul. Oke, itu ya. Ini tambahannya saya malah banyak nanti. Biar nggak bingung.